Teks sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lampau yang memiliki nilai sejarah. Ciri-ciri teks sejarah adalah: yang pertama, disajikan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, merupakan bentuk teks cerita ulang. Yang ketiga, struktur teksnya terdiri atas orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal guna menjelaskan hubungan waktu antar peristiwa atau kejadian. Yang kelima, isinya berupa fakta. Struktur teks sejarah. Yang pertama, orientasi, bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Yang kedua, urutan peristiwa, rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disusun berdasarkan urutan kronologis. Yang ketiga, reorientasi, komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya, bersifat opsional, boleh ditulis ataupun tidak. Kaidah kebahasan dari teks cerita sejarah. Yang pertama, pronomina atau kata ganti, digunakan untuk menggantikan seseorang ataupun suatu benda. Yang kedua, frasa adverbial, adalah kata yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa, waktu, serta tempat. Yang ketiga, verba material, adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan fisik. Yang keempat, konjungsi temporal, atau juga dikenal dengan kata sambung waktu, berfungsi untuk menata urutan peristiwa yang diceritakan. Jenis-jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah terbagi atas dua. Yang pertama, teks cerita sejarah fiksi. Yang kedua, teks cerita sejarah non-fiksi. Yang pertama, teks cerita sejarah fiksi, yaitu terdapat di dalamnya yang pertama, novel. Novel adalah karang prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Yang kedua, cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang merupakan prosa fiksi yang menceritakan sesuatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Yang ketiga, legenda. Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Yang keempat, roman. Roman adalah cerita fiksi atau rekaan yang menggambarkan kronik kehidupan para tokoh secara rinci dan mendalam. Yang kedua, teks cerita sejarah non-fiksi. Terdapat di dalamnya yang pertama, biografi. Biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh yang ternama. Yang kedua, autobiografi atau autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Yang ketiga, kisah perjalanan adalah suatu jenis karya sastra yang berbentuk prosa yang berisi laporan perjalanan pengarangnya. Yang keempat, catatan sejarah. Catatan sejarah merupakan salah satu bukti tertulis mengenai suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau cerita sejarah. Novel sejarah merupakan salah satu jenis karya sastra yang menceritakan kejadian di masa lampau dan menyertakan imajinasi dari penulisnya. Ciri-ciri dari teks novel sejarah. Yang pertama, menggunakan konjungsi temporal guna menjelaskan hubungan antar peristiwa. Yang kedua, memuat fakta yang benar-benar terjadi di masa lampau. Yang ketiga, struktur novel sejarah adalah orientasi, perungkapan peristiwa, konflik, puncak konflik, resolusi, dan koda. Yang empat, berisikan naskah yang menceritakan ulang kejadian di masa lampau. Yang kelima, novel sejarah dituliskan sesuai urutan kronologis peristiwa atau kejadiannya. Struktur dari teks novel sejarah. Yang pertama, orientasi. Orientasi menceritakan pengenalan awal suatu novel, baik berdasarkan latar tempatnya, waktu, sudut pandang, hingga mengenalkan para tokohnya. Yang kedua, pengungkapan peristiwa.
Pengungkapan peristiwa menjadi peristiwa transisi antara peristiwa awal dan peristiwa inti cerita di dalam novel sejarah. Yang ketiga, konflik. Konflik yang mana merupakan titik puncak peristiwa di dalam novel sejarah. Yang keempat, puncak konflik. Puncak konflik ini merupakan bagian puncak dari permasalahan atau inti permasalahan pada novel sejarah. Yang kelima, resolusi. Resolusi atau bagian penyelesaian merupakan bagian terakhir pada suatu konflik yang terjadi di dalam cerita novel sejarah. Yang keenam, koda. Koda di dalam novel berfungsi sebagai penutup pada novel yang biasanya berisi kesimpulan cerita. Unsur intrinsik yang terdapat dalam teks novel sejarah. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, penokohan. Yang keempat, alur. Yang kelima, latar belakang. Yang keenam, sudut pandang. Yang ketujuh, gaya bahasa. Dan yang kedelapan adalah amanat. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks novel sejarah. Yang pertama, menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Yang ketiga, menggunakan kalimat kata kerja secara tidak langsung. Yang keempat, menggunakan kata kerja dengan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Yang kelima, terdapat banyak dialog. Yang keenam, menggunakan kata sifat.